Perkenalkan, nama saya Prilsi Ketrenunima dengan NIM 2003030007, kelas A semester 1, Prodi Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Nusa Cendana, Kupang, 2020. Di sini saya akan menjelaskan tentang buku dasar-dasar ilmu politik, babnya yang ke-8 hingga babnya yang ke-12. Pada bagian yang pertama membahas tentang pembagian kekuasaan negara secara vertikal dan horizontal. Pembagian kekuasaan menurut tingkatnya dapat dinamakan pembagian kekuasaan secara vertikal, yaitu pembagian kekuasaan antara beberapa tingkat pemerintahan, atau dapat juga dinamakan pembagian kekuasaan secara horizontal, misalnya antara pemerintahan pusat dan pemerintahan daerah dalam suatu negara kesatuan, atau antara pemerintahan federal dan pemerintahan negara bagian suatu negara federal. Pembagian kekuasaan semacam ini terutama banyak menyangkut persoalan federalisme, persoalan sifat kesatuan atau sifat federal dari sesuatu negara sungguhnya merupakan bagian dari suatu persoalan yang lebih besar, yaitu persoalan integrasi dari golongan-golongan yang berada dalam suatu wilayah. Integrasi itu dapat diselenggarakan secara minimal, yaitu dalam suatu konfederasi, atau dapat pula diselenggarakan secara maksimal, yaitu dalam suatu negara kesatuan. Yang kedua, tentang badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Yang pertama, badan eksekutif. Kekuasaan eksekutif biasanya dipegang oleh badan eksekutif. Di negara-negara demokrasi, badan eksekutif biasanya terdiri atas kepala negara, seperti raja atau presiden, beserta menteri-menterinya. Badan eksekutif dalam arti yang luas juga mencakup para pengawal negeri sipil dan militer. Dalam naskah ini, istilah badan eksekutif dipakai dalam artinya yang sempit. Yang kedua, badan legislatif. Badan legislatif mencerminkan salah satu fungsi badan itu, yaitu legislate atau membuat undang-undang. Nama lain yang sering dipakai ialah assembly, yang mengutamakan unsur berkumpul untuk membicarakan masalah-masalah publik. Namun lain lagi adalah parlemen, suatu istilah yang menekankan unsur bicara dan merundingkan sebutan lain, mengutamakan representasi atau keterwakilan anggota-anggota, dan dinamakan Dewan Perwakilan Rakyat. Yang ketiga, badan yudikatif. Suatu studi mengenai kekuasaan yudikatif sebenarnya lebih bersifat teknis, yuridis, dan termasuk bidang ilmu hukum daripada bidang ilmu politik, kecuali beberapa negara di mana Mahkamah Agung memainkan peran politik berdasarkan konsep judicial review. Pada bagian yang ketiga membahas tentang partisipasi politik. Dalam analisis politik modern, partisipasi politik merupakan suatu masalah yang penting dan akhir-akhir ini banyak dipelajari, terutama dalam hubungannya dengan negara-negara berkembang. Pada awalnya, studi mengenai partisipasi politik memfokuskan diri pada partai politik sebagai pelaku utama. Tetapi dengan berkembangnya demokrasi, banyak partai politik, banyak muncul kelompok masyarakat yang juga ingin memengaruhi proses pengambilan keputusan mengenai kebijakan umum.
Kelompok-kelompok ini lahir di masa pasca industri yang dinamakan gerakan sosial baru. Kelompok-kelompok ini kecewa dan kinerja partai politik dan cenderung untuk memusatkan perhatian pada satu masalah tertentu saja dengan harapan akan lebih efektif memengaruhi proses pengambilan keputusan melalui distrak. Sebagian definisi umum dapat dikatakan bahwa partisipasi politik adalah kegiatan seseorang atau kelompok orang untuk ikut serta secara aktif dalam kehidupan politik, antara lain dengan jalan memilih pemimpin negara, dan aktif dalam kehidupan politik, antara lain dan aktif dalam kehidupan politik. Yang berikut partai politik. Partai politik merupakan sarana bagi warga negara untuk turut serta atau berpartisipasi dalam proses pengelolaan negara. Dewasa ini partai politik sudah sangat akrab di lingkungan kita. Sebagai lembaga sosial, sebagai lembaga politik, partai bukan sesuatu yang dengan sendirinya ada. Kelahirannya mempunyai sejarah cukup panjang, meskipun juga belum cukup tua. Bisa dikatakan partai politik merupakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia. Jauh lebih mudah dibandingkan dengan organisasi negara. Yang berikut sistem pemilihan umum. Di kebanyakan negara demokrasi, pemilihan umum dianggap sebagai lembaga sekaligus tolak ukur, dianggap sebagai lambang sekaligus tolak ukur dari demokrasi itu. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat dianggap mencerminkan dengan agak akurat partisipasi serta aspirasi masyarakat. Sekalipun demikian, disadari bahwa pemilihan umum tidak merupakan satu-satunya tolak ukur dan perlu dilengkapi dengan pengukuran beberapa kegiatan lain yang lebih bersifat berkesinambungan, seperti partisipasi dalam partai politik dan sebagainya. Dan partai politik juga bisa dikatakan organisasi yang baru dalam kehidupan manusia, jauh lebih mudah dibandingkan dengan organisasi negara, dan ini baru ada di negara modern secara umum. Dapat dikatakan bahwa partai politik adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Tujuan kelompok ini ialah untuk memperoleh kekuasaan politik dan merebut kehidupan politik, atau biasanya dengan cara konstitusional untuk melaksanakan programnya. Demikian penjelasan singkat dari saya mengenai ujian akhir semester tentang mengenai buku dasar-dasar ilmu politik, dan pada babnya yang ke-8 membahas tentang pembagian kesusahan negara secara vertikal dan horizontal. Bab yang ke-9 membahas tentang badan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Babnya yang ke-10 membahas tentang partisipasi politik. Babnya yang ke-11 membahas tentang partai politik, dan babnya yang ke-12 membahas tentang sistem pemilihan umum. Dalam pembuatan video ini banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna. Karena itu, kritik dan saran yang membangun sangat diharapkan. Atas perhatiannya, saya ucapkan limpah terima kasih.